السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وشر الأسرار وتريق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوا العلم من المعهد إلى اللحد. وقال أيضا: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وفي رواية أخرى والمسلمات. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Hadratul Mukarramun wal Muhtaramun, khusus yang sama-sama kita hormati Syahibul Bait Akhirafillah Bapak Karyadi, kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa Allah berikan kebarokahan, kesehatan di dunia wal akhirah, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila khusus akhiran mahmud al-Ustaz Arifin, maka Allah bituri hayati dan para bapak-bapak hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita kepada Allah. Kita salah satu hamba Allah yang bisa mentasyarufkan nikmat syahat wal afiyah. Di mana kita tadi telah baca tahlil Yasin, ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah ini lengkap ya. Tahlilnya ya Yasinnya. Semoga para almarhumah orang tua kita yang sudah mendahului kita, mereka tersenyum atas amal ibadah yang dilakukan oleh para putranya di atas dunia ini. Dan ini merupakan salah satu bakti kita kepada kedua orang tua kita, dan ini pun merupakan tasyakkur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringi salam teratur kepada junjungan alam baginda besar Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insyaallah senantiasa istiqomah dalam rangka mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya, sehingga kelak kita mendapatkan syafa'atun udma dari beliau ila yaumil mahsyar. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian pada malam Jumat kemarin tentang 3 ayat yang Allah turunkan secara muqarranah, ya. Nah, 3 ayat ini kalau kita lakukan, kalau kita amalkan, kalau kita kerjakan dengan meninggalkan ayat yang lain, maka amalan tadi tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillah kita sudah bahas. Kita insyaallah akan melanjutkan kajian dari 3 ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi qala berkata, idza kana yaumul qiyamah, tatkala nanti di hari kiamat, kharaja syai'un min jahannam ismuhu Quraisy, nanti di hari kiamat itu akan muncul binatang yang namanya Quraisy. Ya, Quraisy ini munculnya dari neraka. Munculnya Quraisy ini. Quraisy ini min waladil aqrab, tulahu ma baina as-sama'i wal ardi.
panjangnya ini namanya si Arab ya. Akrab itu seperti binatang kalajengking ya, akrab anaknya kalajengking. Itu panjang daripada akrab ini mainas masriki wal maghrib, antara masyrik sampai maghrib, ujung kulon sama ujung wetan panjangnya ya. Jadi dunia ini kelingker. Nanti di hari kiamat, jangan pengen sekarang jangan ya. Itu nanti di hari kiamat. Ketika itu muncul kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fayaqulu Jibril, maka berkata malaikat Jibril alaihi salatu wasalam, ila aina tadhabu ya Quraisy. Ditanya nih Quraisy, yang nanya malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Quraisy, yang binatang mirip kala jengking yang panjangnya antara masyrik wal maghrib. Ditanya sama malaikat Jibril, kata malaikat Jibril, ya Quraisy, binatang Quraisy mau kemana? Dia jalan tadi. Mau kemana kata malaikat Jibril? Kalau yang nanyanya Ustaz Arifin dia gentar duluan dia. Pingsan dulu belum nanya. Ya, ini malaikat Jibril. Maka berkata, menjawab Quraisy ini, fayaqulu ilal arsadil. Aku mau ke tanah lapang, cari tanah yang betul-betul lapang. Ini binatang Quraisy yang panjangnya antara masyrik wal maghrib, bentuknya seperti kalajengking. Ketika itu dia setelah ditanya cari tanah yang lapang, fayaqulu ilal arsati fayaqulu liman tatlubu, kami ini mau mencari 5 golongan manusia. Nah, dicari deh ya 5 golongan manusia. Mudah-mudahan kita mah nggak termasuk salah satu dari 5 golongan yang dicari sama Quraisy. Tapi kali ada yang mau. Ada yang mau ya. Iya. Mau dibang ya. Gak kenal dia. Dicari Suhairis. Tapi baik dari orang dicari not sama Quraisy. Kita kagak ngaju Quraisy orang mana? Quraisy ini namanya Quraisy ya. Nah, wa yaqulu Allahu khamsatan nafari. Al-awwalu yang pertama tarikus salat. Ini yang dicari sama Quraisy. Orang yang pertama dicari orang yang suka ninggalin sholat. Jadi kalau yang suka ninggalin sholat, maka dia kepengen dicariin sama Quraisy. Udah, maka kalau kita pengen dicari sama si Quraisy, gak usah sholat. Iya, ya Bang Nurdin, udah gak usah sholat udah. Makanya bukan gak usah sholat. Saya mah pengen dicari sama si Quraisy, kangen kali. Ya, dicariin deh sama si Quraisy yang suka ninggalin sholat. Di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saat Rasul duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang anak muda Badui, Arab Badui. Jadi Arab itu ada Arab Badui juga, ya. Ini tiba-tiba datang gak uluk salam, gak datang assalamualaikum, enggak. Datang terus nangis. Datang ke pintu masjidnya Rasul, bukan baca salam, tapi nangis. Seketika kaget Rasul dengan para sahabat. Kenapa ini anak muda tiba-tiba datang nangis? Nah, saat itu ditanya sama Rasul, "Ma ya bakhike? Apa yang menjadi sebab engkau menangis?" Tanya sama Rasul. Ketika ditanya oleh Rasul, maka fa'ajaba, menjawab ini anak muda, "Ya Rasul, ayah saya barusan tadi meninggal, ayah saya. Tapi tetangga kanan kiri nggak ada yang datang
nggak ada yang mandiin, nggak ada yang ngejenguk, nggak ada yang ngapanin, ya. Masalah yang nguburin mah ada di sini. Yang ada sini, yang gali ada. Ya ada itu ya. Cuman permasalahannya kagak ada yang mandiin. Ya mari kagak ada yang mandiin, mari deh. Ya, sehingga anak muda tadi nangis. Nangis nyampe kepada Rasulullah ngadu. Ya Rasul, bapak saya tadi meninggal dunia, tapi gak ada satu pun tetangga yang datang melayat. Yang mandiin kagak ada, yang ngapanin kagak ada. Bingung nangis nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ketika sampai di masjid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkeluh kesah kepada Rasul, maka baginda Rasul mengutus sahabat. Kata Rasulullah, ini tadhabu, berangkat kemana? Ke rumahnya anak muda tadi yang bapaknya meninggal. Setelah masuk dilihat, ternyata apa? Jenazahnya ini udah berbeda. Warnanya hitam legam, mukanya seperti celeng. Mukanya kayak babi mukanya, ya. Sekujur tubuhnya hitam, mukanya kayak babi. Mukanya ini. Maka hal ini disampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasul, keadaan jenazah bapaknya pemuda tadi sangat memprihatinkan. Kata Rasul, sudah kita berangkat ke sana. Berangkatlah Rasul dengan beberapa sahabat. Ketika sampai di rumah anak muda tadi, maka baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas membuka. Biasa itu kan kali ini kan ditutup tuh ya, dibuka. Betapa terkejutnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat mukanya ini sudah berubah, bukan muka manusia lagi, tapi mukanya seperti celeng, seperti babi, dan sekujur tubuhnya ini hitam legam, hitam legam. Maka saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada anaknya ini. Kata Rasul, man amila di dunia, apa amalan bapakmu ketika di dunia ini? Lantas anak muda ini berkata, bapakku ketika di dunia suka meninggalkan salat. Ya, bapaknya nih, kita mesti hati-hati, wanti-wanti. Jangan sampai karena kita sibuk bekerja, kita sibuk cari nafkah, sementara kita melalaikan tugas kita, melalaikan hak dan kewajiban. Maka ketika mendengar itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lantas berdoa. Seketika pun kembali mukanya bersih lagi. Doanya Rasul, ya, doanya Rasul kan dijawab. Coba kalau kita ada di sini, ya, ada yang kayak begini, Pak Ari, pasti hebohnya. Wah, jangan-jangan ngipri dulu nih, pasti kan begitu, ya, ngipri nih, udah cari orang, gimana nih mukanya supaya balik lagi nih, disangka udah ngipri pesugihan ya, insyaallah, nah, gitu, tambah parah. Apa masalahnya? Tarikus salat, karena meninggalkan salat. Pada kisah yang lain yang dialami pada masanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau ini jenazah sudah dikafani, ya, sudah dikafani, mau disolatkan. Cuman jenazah ini saat dikafani di dalam kafan itu bergerak-gerak, nggak berhenti-berhenti, bergerak-gerak. Akhirnya Syahibul Bait ini, ya, Syahibul Musibah ini minta bahwasanya jenazahnya ini dibuka lagi, khawatir ada apa-apa di dalamnya. Dibuka tuh kain kafannya. Ketika dibuka, keluar ular yang lagi makanin jasadnya jenazah tadi. Ketika mau dipukul ular ini, maka ular tadi berbicara, apa salah dan dosa saya ya Khalifah?
sehingga engkau memerintahkan para sahabat untuk memukulku? Ngomong itu ular. Itu ular ngomong. Cuman alhamdulillah yang di depannya itu bukan Pak Turdiono. Kalau itu ular terus ngomong depan Pak Turdiono, wah, ukuran kagak bakalan bisa lari dia. Agak deprok di situ ntar. Iya. Ya Pak Joko ini gak ngaji nih. Waduh, serem rapat ah. Ya, akhirnya kata ular ini, aku diutus untuk memakan jasadnya jenazah ini. Kata Sayyid Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, apa dosanya jenazah ini? Jenazah ini semasa hidupnya suka meninggalkan sholat. Ya, kita jangan sampai seperti itu juga. Ya, jangan sampai kita jadi salah satu, nggak jadi celeng ya, jadi dimakanin ular. Ya, insyaallah. Ini mah tipuan aja, dongeng doang, bukan dongeng. Ini ada hadisnya, ada kitabnya, kagak percaya nih kitabnya. Ya, Ali membual ini ada faktanya, kitabnya karya besar Syekh Utsman Al-Qubawi. Ini hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan nakut-nakutin, Bang Ari. Ya, bukan nakut-nakutin. Ya, ini yang akan terjadi ketika mereka yang meninggalkan salat. Di samping ketika jenazahnya enggak kayak babi, jenazahnya enggak dimakan ular. Tapi nanti ketika hari kiamat keluar, terus apa tadi? Si siapa tadi? Quraisy. Udah lupa sama kenalan. Ya Quraisy. Si Quraisy kenal ya. Jadi belum kenal, sekarang belum. Mau kenalan? Din mau kenalan? Agak. Ya si Quraisy itu. Pertama yang dicari tadi adalah orang-orang yang meninggalkan salat. Wasani yang kedua mani'az zakat, orang-orang yang menahan zakat. Hati-hati kita. Ditahan zakatnya, tidak mau dikeluarkan. Ya, tidak mau dikeluarkan zakatnya. Orang yang suka menahan zakat artinya tidak mau membayar zakat, maka ini salah satu dari 5 golongan yang bakal dicari sama si Quraisy. Ya, apakah masuk neraka? Ya jelas. Ya, itu hanya awal saja, Belum kita nanti di padang mahsyar, belum tadi kita nanti di yaumil mizan. Ya, belum nanti kita menjembat di Shiratal Mustaqim, surga dan neraka baru berlaku di situ. Jadi yang kedua adalah orang-orang yang menahan zakatnya, tidak mau mengeluarkan zakat. Wasalisu aqal walidain, orang-orang yang suka menyakiti hati kedua orang tuanya. Kita alhamdulillah, bapak-bapak, saudara-saudara, mesti alhamdulillah, tasyakur bin ni'mah. Kita mah insyaallah nggak bakalan masuk dalam golongan orang-orang yang akul walidain, orang yang suka nyakitin hati orang tua. Insyaallah nggak bakal masuk. Kenapa Ustaz pede amat? Ya harus pede. Dari mana pedenya? Buktinya malam hari ini kita baca Yasin, kita baca tahlil buat kedua orang tua kita yang udah kagak ada, buat saudara-saudara kita yang sudah kagak ada. Ini bukti kita ini insyaallah terlepas dari yang ketiga ini, aqul walidain. Ini keuntungannya, tiap malam Jumat kita kumpul, ya. Dan nonton TV mana nanti dulu aja, ya kata ada bola final Piala Dunia, dan nanti ini gampang, ya. Jangan sampai lah orang tua dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. No, anakmu
bukannya baca tahlil, bukannya baca yasin, malah tepuk tangan, goblok masuk lah, ya. Salah, ingat ya. Kita mah tidak bisa lihat, tapi orang yang telah meninggal dunia dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melihat orang-orang yang dicintainya sedang berbuat apa, ya, kasih lihat di alam apa, wallahu a'lam bishawab. Hanya ulama menjelaskan jangan dibuka hijabnya dilihat bahwasanya malam hari ini kita kumpul baca yasin, baca tahlil, maka orang yang telah meninggal dunia, orang tua kita, melihat apa yang kita kerjakan malam hari ini. Maka kalau Jumat depan kagak ada, ya, Jumat depan kagak ada, Bang Hari kagak ada, ya, ya. Kemana anak lu ya ini? Kemana anak lu biasanya ngasih apa? Ngasih buah-buahan, kan ini disebutkannya seperti itu. Kalau bilang kitab Tanbihul Ghafilin dikasih. Nih, ternyata kagak ada. Pilihin di sini di rumahnya Pak RT Karyadi kagak ada. Mana anak saya? Taunya di pinggir jalan di pos lagi main gaplek, ya Allah anak murah. Ya jangan ya, udah kita malam Jumat doang ini ya. Apa tiap malam kita baca yasin, tahlil? Kagak. Tiap malam Jumat doang. Kalau ngaji, kalau kagak lewat gitu deh, ya lewat ya. Wa aqul walidin. Dan ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya kata Rasul, ridallah fi ridal walidain, syukhtullah fi syukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak pada keriduan kedua orang tua kita, dan murkanya Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua kita. Kalau kita kepengen Allah ridho sama kita, maka buatlah orang tua kita ini ridho. Kalau kepengen orang tua kita ini ridho sama kita, kalau kepengen. Namun sebaliknya, kalau orang tua kita dah gedek sama kita, dah marah sama kita, maka saat itu Allah sedang marah sama kita. Ya, Allah sedang marah sama kita. Ketika orang tua kita ridha, Allah ridha, insya Allah dibukakan pintu kebarokahan. Ya, pintu kebarokahan dari Allah ditutup. Ketika orang tua kita marah sama kita, karena marahnya orang tua berarti marahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dulu kalau masih ingat ya, zaman SD dulu tuh kan ada cerita tentang maling kundang, ya Pak Guru? Ada. Ya, ada. Maling kundang luar biasa suksesnya dia, ya. Dia menikah dengan seorang putri yang kaya raya. Dia diangkat sebagai seorang kapten di salah satu kapal. Awalnya dia jadi nahkoda, ya. Tapi apa? Dia tidak mau mengakui ibunya, sakit hati ibunya, sampai akhirnya dikutuk jadi batu. Mau kita dikutuk jadi batu gitu, ya? Bahkan sempat itu saya pernah dengar dia, ya Allah dia, jangan kutuk saya jadi batu, kutuk aja jadi batu biar manfaat. Nah, yang begitu enggak ini. Ya hati-hati ya. Oh itu mah dong, di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang namanya Uwais Al-Qarni dan ada yang namanya Sa'labah. Sa'labah ini orang yang pelit, ya, orang yang pelit yang akhirnya mati dalam kepailitan. Sementara Uwais Al-Qarni ini orang yang miskin, orang yang sangat miskin. Uwais Al-Qarni
kerjaannya saja cuman mengembalakan kambing. Ini bukan punya dia, tapi punya tetangga-tetangganya. Kalau kita mengadon ngamon gitu ya, bukan punya dia. Dia diupah. Dari upahnya ini Uwais Al-Qarni akhirnya beli sapi kecil. Di saat orang tuanya, ibunya ini bilang sama Uwais Al-Qarni. Kata ibunya, wahai Uwais Al-Qarni, labaik ya ummi, bagaimana aku ingin menunaikan ibadah haji. Bayangkan makan aja sulit, kerjaan kagak ada, cuman ngamen kambing doang. Itu pun punya orang lain, dapat upah. Tiba-tiba ibunya ngomong kepengen naik haji. Kira-kira kalau adanya di kita, Bang Natin kerjaannya begitu, emaknya bilang, dong saya pengen naik haji. Kira-kira Bang Natin gimana? Ada buyang. Hah? Kita sono. Naik haji, dikri kali, ya kan? Ya. Gitu enggak? Tahu yang ngomong enggak? Iya kan? Ini buat makan aja susah, boro-boro buat berangkat haji. Lah sono ngojay lewat laut kali kenal lah. Kadang-kadang kan ngomongnya gitu. Ya, berangkatin kagak nyakitin. Namun Uwais Al-Qarni yang hanya seorang pengembala tadi, dia beli itu sapi pedet, sapi kecil pedet itu, ya. Tiap pagi dan sore ini sapi digendong, Pak. Digendong naik turun bukit, ayo aja. Tiap pagi sore itu. Sampai orang-orang di sekelilingnya bilang ini Uwais Al-Qarni kurang waras. Lah sapi digendong naik turun bukit, bayangin. Ya, digendong. Ini sapi makin gede, makin gede, makin gede. Udah gede sapi, udah berat digendongnya. Akhirnya sapi ini dijual. Ketika dijual sapi ini, biayanya buat bekal dia menunaikan ibadah haji dengan ibunya. Zaman sekarang udah ada kapal, ya. Dulu kan belum ada. Pakainya onta, tapi onta tetap gak bakal kebeli. Karena kan harga sapi berapa duit dibandingkan onta. Digendong, ya, digendong oleh Uwais Al-Qarni. Ibunya ini digendong sampai melaksanakan ibadah haji. Nah, duit dari penjualan sapi tadi buat bekal dia, capek makan minum, ya, buat bekalnya. Sementara ibunya ini digendong sampai bisa menunaikan ibadah haji. Sampai bisa menunaikan ibadah haji. Maka ketika ibunya sini sudah wafat, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, ini Rasul memanggil Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata baginda Rasul, nanti kalau aku sudah tidak ada, kalau aku sudah kembali ke hadirat Allah, cari orang yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, digantikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sampai berganti kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Dan ketika khalifah ingat tentang pesannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman selalu diberhentikan, ditanya, adakah di sini yang namanya Uwais Al-Qarni? Maka dijawab, tidak ada, di sini tidak ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Selalu seperti itu, sampai gempar di tanah Yaman ini membicarakan tentang Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini kenapa? Saudagar bukan, ulama bukan, sahabat pun bukan, tapi sampai dicari-cari, ditanya-tanya oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab. Ini ada apa ini rupanya? Nah, kebetulan Uwais Al-Qarni ini ikut dengan kafilah.
ikut dengan kafilah. Ketika sampai di Madinah, diberhentikan kafilah ini, ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, wahai tuan-tuan, maaf aku mengganggu perjalanan kalian. Aku hanya ingin bertanya, adakah dalam rombongan ini yang bernama Uwais Al-Qarni? Ketika mendengar pertanyaan itu, maka mereka menjawab, ada Uwais Al-Qarni. Majulah Uwais Al-Qarni ke depan. Saya Tuan Khalifah, adakah kesalahan yang saya perbuat sehingga Anda mencari-cari saya? Maka kata Khalifah Umar ibn al-Khattab, bukan dasar kesalahan, tapi amanahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafat, bahwasanya kami minta untuk didoakan, dan engkaulah orang yang dipinta oleh Rasul untuk mendoakan kami. Bayangkan, Sayyidina Umar salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Bahkan kalau Sayyidina Umar itu berjalan di jalan yang sama, setan gak mau, Pak, gak mau bentrok sama Sayyidina Umar ibn Khattab. Luar biasa Sayyidina Umar ibn Khattab ini, ya, keimanannya luar biasa, luar biasa, sampai Sayyidina Umar ini diberi gelar Umar Al-Faruq. Namun di sini dia minta untuk didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Akhirnya Uwais Al-Qarni berkata, Tuan, ini tidak salah. Engkau kan seorang Amirul Mukminin. Kau seorang sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, dan engkau salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Apakah engkau minta doa kepada aku? Ini enggak guyon. Maka kata Umar ibn Khattab, tidak, aku sedang tidak bercanda. Ini adalah amanahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku harus minta doa kepadamu. Maka didoakanlah oleh Uwais Al-Qarni. Ini mulianya orang yang memuliakan orang tuanya, ya, orang yang memuliakan orang tuanya. Ingat hadis tadi, ridallah fi ridal walidain, syukhtullah fi syukhtil walidain. Betapa ketika Allah ridho, orang tuanya ridha Uwais Al-Qarni, sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Ali karramallahu wajah minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Luar biasa. Padahal Uwais Al-Qarni bukanlah seorang ulama. Wa qala aydan wa rabi'u, dan yang keempat, syaribal khamr, orang yang suka minum minuman keras. Wanti-wanti di zaman sekarang, ya, kadang minuman dianggap biasa. Ada yang ulang tahun sambil minum-minum dengan minum-minuman yang minum-minum apa? Hah? Kalau keras makan saya nggak sepatu keras. Jangan sampai, ya. Insyaallah itu yang bakal dicari Suwairis, ya. Wal khamisu al mutakal fil masjidi kama qala Allah Ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang kelima yang bakal dicari oleh Quraisy adalah orang-orang yang suka ngobrol dalam masjid. Hati-hati, ngobrol tentang permasalahan urusan dunia. Kita habis sholat, ya, di dalam masjid masih ngobrol. Gimana nih, apaan? Katanya ke rumah ada yang bisnis tadi. Ada yang bisnis. Mau nyari apa sih? Nyari motor. Yang motor apa yang dicari? Motornya motor Honda. Ayo uplak ngobrol dalam masjid. Maka orang yang semacam ini, ya, satu dicari oleh Quraisy. Bandingkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, man takallama bi kalamid dunya fil masjidi ahbatallah amaluhu arba'ina sana. Man, barang siapa takallama, yang berbicara
bitakalamid dunya, dengan pembicaraan dunia, ahbatallah, akan melebur Allah amaluhu, terhadap amalnya man arba'ina sana, 40 tahun. Potong kita masa akil balik 15 tahun itu kan belum jalannya takdir hukum. Kalau sekarang umur kita 50 tahun, potong 15 jadi sisa 35 ya. Sementara yang bakal dilebur 40, masih ada 5 tahun lagi kita utang. Itu pun kalau yang 40 kita sholat mulu, ibadah mulu, buat yang baik-baik mulu. Kalau 40 tahun banyakkan dosanya, nah kita kan amsong urusannya ya. Kalau zong ya, maka hati-hati ketika kita berbicara tentang persoalan dunia di dalam masjid. Baik, ini 5 golongan manusia yang kelak akan dicari oleh yang namanya Quraisy ya, yang panjangnya sepanjang masyriq wal maghrib, bentuknya seperti kala jengking. Baik, seputar bahasan kita malam hari ini, mungkin ada materi yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Bukan yang sama orang tuanya. Wais. Iya, dia kan disebut juga ini yang sahabat sebetulnya ya, karena dia nggak ketemu ya. Man nggak ketemu, Ketemu. sahabat yang tidak ketemu. Dan juga dia termasuk syuhada ya, mati Iya. dalam perang. Barang sahih. Masih itu doang. Itu doang. Karena ketika pertama itu datang gendong ibunya, kepengen nemuin Rasul. Rasul saat itu sedang berangkat memimpin peperangan saja, sehingga tidak bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasul sudah diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam bahwasanya ada seorang anak yang baktinya luar biasa kepada ibunya, ingin bertemu denganmu ya Rasulullah, tapi tidak bertemu dengan engkau. Jadi dikasih tahu, yang ngasih tahu Jibril, gitu ya, yang ngasih tahu Jibril, gitu. Sehingga beliau sahabat tapi tidak pernah ketemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau dikatakan tabiin, bukan tabiin, dia sahabat yang tidak pernah bertemu dengan Rasul, karena pertemuannya saat itu Rasul tidak ada di rumah, sedang memimpin pertempuran. Adapun syuhada, dia umurnya Uwais Al-Qarni ini panjang umurnya, sampai mengalami beberapa kali peperangan dari masa Sayyidina Umar, masa Sayyidina Utsman, masa daripada Sayyidina Ali karramallahu wajha. Ketika itu terjadinya perang Siffin ya. Perang Siffin di situ kan berpencar ya. Ada yang ikut ke Sayyidina Ali, ada yang ikut ke Sayyidina Muawiyah. Salah satunya di situ ada yang namanya Uwais Al-Qarni. Gitu, Ustaz? Ya. Nah, baik. Masih ada yang ingin ditanyakan? Batasan itu kalau masjid tidak boleh bicara masalah dunia. Padahal yang kita tahu sekarang itu kan masjid itu jadi tempat kumpulnya umat ya. Jadi bukan buat hanya sekedar ibadah, silaturahmi. Contoh kayak waktu 212 itu contohnya ya. Contoh aktualnya seperti itu. Jadikan tempat untuk berkumpul, musyawarah. Itu kan masalah dunia. Jadi batasannya dunia akhirat itu yang dibicarakan di masjid itu seperti apa batasannya? Batasan dunia itu ya, ketika tidak ada kemaslahatan bagi umat, hanya pribadi dalam urusan dunia itu. Jadi bahasanya kalau 212 itu
Bahasanya yakni dalam rangka memimpin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tujuannya kan seperti itu. Wallahu a'lam, di dalamnya ada kronologi yang lain, kemudian yang lain. Yang jelas yang kita pahami secara jilidnya saja ya, 212 itu memang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, memilih pemimpin yang betul-betul amanah. Karena perkara amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah memang sesuatu yang harus dikerjakan dan ditegakkan. Amar ma'ruf itu artinya kita memerintahkan kepada kebaikan. Nahi mungkar, kita cegah kemungkaran tadi. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jikalau kau mampu bisa mencegah kemungkaran tadi dengan powermu, kekuasaanmu, maka dengan kekuasaan. Tidak mampu dengan ilmu, kekuasaan tidak bisa, ilmu tidak bisa, ya minimal kita jauhi dari kemungkaran tadi. Minimal kita dengan doa. Nah itu ya. Maka 212 kaitannya kan semacam itu, yakni dalam rangka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Terlepas daripada tujuan-tujuan secara individu, ya wallahu alam. Ini yang kita lihat saja, gitu ya. Nah, baik. Jadi untuk dakwah Boleh kalau untuk dakwah. Kan banyak juga yang dakwah keliling itu dulu ya, atau sekarang masih ada nggak? Masjid-masjid Itu jamaah tabligh. Itu masih ada. Masjid. Itu kan ada yang terima, ada yang enggak ya. Nah, itu kan mungkin entah banyak mudorotnya apa banyak kebaikannya kita nggak tahu ya. Mereka berada nginap di masjid itu ya. Nah, hal-hal kayak gitu kan sifatnya kita mau pilahnya gimana? Pilah dunia aja di istirahat di masjid, ganggu apa DKM lah, nyampah apa kotor apa gimana. Jadi dilarang. Nah, itu kan jadi di satu sisi dia merasa ini dakwah, kan ada yang pertentangan gitu ya. Sebelum terjadi dua kubu ya, saya pernah dibawa soal ke pusatnya jamaah tabligh di Kebonjeruk ya. Di sana yang bawa itu Haji Muslim. Adapun jamaah tabligh itu pada dasarnya yakni sama, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan. Adapun mereka tidur ya, melakukan aktivitas itu di dalam masjid, maka zaman Rasul pun ada orang-orang yang tinggalnya di masjid, para sahabat ya, ada yang tinggalnya di masjid. Ahli disebut ahli sufa. Maka boleh seperti itu, cuman dijaga kalau dalam masjid itu harus punya koridor. Jangan kita berbuat ini, jangan kita membicarakan ini, jangan bicarakan ini. Ada batasan-batasan tertentu dan mudah-mudahan mereka ngerti. Maka di zaman Rasulullah yang seperti itu ada yang namanya ahli sufa. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat senang dengan ahli sufa tadi. Ya, ketika pun beliau mendapatkan hadiah, misalnya hadiah susu, apa kurma, itu ahli sufa selalu dibagi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka para jamaah tabligh itu ditirunya adalah ahli sufa itu, ahli sufa. Walaupun banyak oknum juga ya, oknum lah kita katakan, yang kadang-kadang nyelampir pakaiannya kemana-mana, membuat kotor. Padahal kan kita ketika kita dakwah, kita pun jangan sampai melupakan masjid itu mesti suci, mesti bersih. Kadang-kadang main selampir aja ya, main selampir, sehingga itu yang menjadi sebab DKM itu melarang kalau ada jamaah tabligh yang ingin singgah di masjidnya, gitu kan mereka. Bahkan kadang-kadang begini, ini dekat pengimaman mereka bikin kayak kelambu gitu kan, tidur di situ. Nah jadi hendaknya ada alokasi ya kan, di sini loh, jangan terlalu di depan. Satu itu, kedua jaga kebersihan, ketiganya awas yang namanya pakaian ya kan.
apa celana, apa pakaian ini, jangan main selampir aja. Nah sementara ini yang pernah didengar itu kan seperti itu, mereka melepas pakaian sarung nyelampir kemana aja, kadang-kadang nyuci ayu ngejemurnya kemana aja, sehingga tidaklah sedap dipandang mata. Ini yang menjadi asbab musabab daripada ketidaksetujuan para DKM masjid. Sebetulnya mah niatnya bagus, cuman yang namanya niat itu mesti dibarengi dengan pekerjaannya yang baik, ya gitu. Nah kita begini contoh, kita contoh aja ya. Niat saya mau ngasih duit ya ke Ustadz Arifin, kan baik gitu ya. Ketika saya ketemu sama Ustadz Arifin dari jalan, Ustadz mana masalah? Nih dilempar aja duit. Dia kan nih duit tuh buat lo. Niatnya baik nggak ini, tapi caranya ngelempar duit, tak tadi itu ambil. Kira-kira gimana? Ambil, Lima. ambil. Ambil duitnya tinggal lari ya. Pada dikepelin ya. Nah, itu seperti itu. Ya itu maka jamaah tabligh kan gitu ya. Cuman ya itu oknum mungkin ya, sehingga menyebabkan satu orang yang berbuat akhirnya semua kena, gitu kan. Nah, jadinya kan ada pepatah madu sebelanga gitu ya. Terus apa tuh? Susu sebelanga. Susu sebelanga terkena. Ya itulah deh. Ini akhirnya kan nila setitik, karena nila setitik akhirnya Rusak jadi susu sebelanga. rusak susu sebelanga. Seperti itu, yang berbuat cuma satu orang, akhirnya semua jadi ikut-ikutan ke bawah. Jamaah tabligh padahal satu orang, ya satu orang. Belum lama di Al-Khairat juga pernah terjadi ya Din. Katanya jamaah tabligh, cuman waktu itu belum lagi nggak kurus, lagi main ke rumahnya Haji Musli. Ternyata ada anak kecil ya, diobok-obok lah sama dia sampai akhirnya digebukin. Kesebutnya siapa? Jamaah tabligh aja, jamaah tabligh. Kadang kita kan sama meratakan ya seperti itu, nah gitu ya. Jadi ininya seperti itu ya. Baik. Jelas ya? Baik, kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya buat kita semua, dan mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kesehatan, kebarokahan, banyak rezeki, sehingga kita mampu mentasarufkan rezeki kita di jalan yang Allah ridhai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwaddi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbana taqabbal awsil shawaba ma qara'nahu min surat Yasin wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma salayna ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli qarabati bismil hadrati ikhwani min al-anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i al 'amilin wal musannifin wal mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa nahusu khususan summa ila ruhi ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wa nahusu khususan summa ila ahli al-qubur hadal jamaah. Ya Allah ya Fattah ya Halim wa anta al-jawadul halim wa anta ni'mal المعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا وافتح علينا ابواب الخير وابواب الرزق والبركه وابواب الشهاده وابواب القوه وابواب النعمه وابواب السلامه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.